Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Odin di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit banyak tentang permasalahan keyboard pada laptop gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang berpikiran, banyak yang berpendapat beda-beda gitulah. Jadi kok keyboard saya kok rusak terus, kok keyboard saya nggak bisa diservis, harus ganti, itu kenapa? Kok keyboard saya 1 bulan sekali ganti, atau mungkin 1 tahun sekali ganti, atau bagaimana? Nah, ini pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa penyebab keyboard rusak, terus juga macam-macam keyboard. So pantengin video ini sampai akhir ya. Oke, langsung ke yang pertama. Itu adalah macam-macam kerusakan keyboard. Jadi kalau menurut diagnosa kami, menurut pengalaman kami sebagai di tukang servis itu, kalau penyebab rusaknya keyboard itu biasanya paling sering ada dua macam. Ada dua macam kerusakan gitu. Yang pertama karena udara yang lembab. Jadi kalau misalkan jalur di keyboard itu lembab, itu menyebabkan tombol keyboardnya jadi mencet-mencet sendiri, atau bahkan jadi nggak fungsi. Soalnya kan ground gitu, makanya nggak fungsi. Dan juga bisa, kalau keyboard itu biasanya gini, satu tombol yang rusak itu bisa menjurus ke tombol yang lain. Karena apa? Karena di keyboard itu jalurnya itu nyambung-nyambung. Misalkan katakanlah tombol A itu nyambung ke tombol enter, nyambung ke tombol W, ataupun ke tombol CTRL atau yang lain sebagainya. Itu yang pertama, itu udah yang lembab pengaruhnya. Untuk yang kedua yaitu pengaruh dari debu-debu yang masuk gitu. Jadi mungkin punya teman-teman punya laptop nih, habis itu ditaruh di meja atau mungkin di bawah, kemasukan debu-debu kecil. Nah, itu mungkin kalau saran kami itu sering-sering dibersihkan. Karena apa? Karena kalau misalkan sering kemasukan debu kecil yang masuk, nah itu bisa menyebabkan juga keyboardnya jadi error juga. Errornya gimana? Bisa jadi kayak tadi, nggak bisa dipencet. Soalnya kan kadang ada debu kecil yang masuk tuh, jadi nggak bisa pencet, ataupun jadi nggak fungsi gitu. Nggak fungsi karena apa? Ya karena ada debu-debu kecil yang masuk, jadi kotor gitu keyboardnya, perlu dibersihkan gitu. Kalau mungkin jangka belum begitu parah, bisa memungkinkan diservis ya untuk beberapa seri. Tapi kalau misalkan udah parah itu emang harus ganti gitu, soalnya rusak di jalurnya gitu. Terus untuk masalah yang lain itu biasanya faktor dari usianya. Usianya gimana? Usianya untuk kami sendiri sampai sekarang masih belum bisa. Mungkin semua orang yang nggak bisa menjamin usia elektronik itu berapa lama. Katakanlah keyboard ini kalau misalkan ganti itu bisa tahan 1 tahun kak, itu nggak bisa menjamin. Karena apa? Karena garansi dari supplier pun biasanya maksimal 3 bulan, 1 bulan sampai 3 bulan itu maksimal biasanya gitu. Karena misalkan lebih dari itu berisiko dan juga mungkin berakibatnya merugikan pihak produsernya, pihak pabriknya. Karena apa? Karena kalau lebih dari 3 bulan itu biasanya udah, yang pertama pemakaiannya udah lumayan lama, terus juga kan barang dipakai nih, jadi juga menghasilkan kan namanya barang elektronik juga butuh perawatan gitu. Jadi mungkin kalau saran kami itu ya perawatan lah gitu. Perawatan dari keyboard kan gampang lah gitu, jadi sesering mungkin dinyalakan. Jadi jangan sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu itu dia dinyalakan gitu. Itu bisa menyebabkan udara yang lembab, apalagi kalau sekarang posisinya musim hujan gitu. Terus juga sering-sering dibersihkan dari debu-debu yang kecil. Biasanya penyebabnya atau mungkin karena konsleting juga bisa, pengalaman kami itu. Jadi keyboardnya errornya konslet. Kalau keyboardnya ditancepin, ditaruh di mainboardnya dipasang itu jadi mati atau nggak bisa nyala. Itu bisa jadi konslet. Kalau itu emang harus ganti. Dan juga macam-macam keyboard itu nggak semua keyboard bisa diservis ya teman-teman ya. Jadi beberapa seri atau kebanyakan seri itu bisa sebenarnya, cuman beberapa seri nggak bisa. Contohnya seperti ini, keyboard eksternal. Nah, kalau keyboard eksternal ini memang tidak kami rekomendasi servis itu. Terus juga kami juga belum pernah nyervis keyboard eksternal seperti ini. Kalau misalkan nyervis itu kemungkinan ya gara-gara debu-debu kecil yang masuk. Jadi cuma dilepasi satu-satu, dibersihkan, udah beres gitu. Kalau misalkan sampai lihat di jalurnya itu udah enggak gitu. Gitu. Kalau yang dari HP ini kebanyakan bisa, tapi ya dilihat dulu, lihatnya dari mana, dari segi ini, dari dibongkar dulu bagian dalamnya ini, dibongkar dulu kan, ini kelihatan kayak gini, ini udah dibuka. Jadi kalau misalkan ini kancingnya dibuka itu kelihatan jalurnya. Nah kalau misalkan memungkinkan untuk diservis, bisa diakali gitu, itu diservis bisa.
tapi tidak menjamin bisa dicoba servis, tapi tidak menjanjikan bisa sembuh dari trouble-nya gitu. Jadi kalau bisa diservis pun belum tentu sembuh gitu. Soalnya kalau keyboard error itu masih masih istilahnya masih ngambang gitu. Jadi diservis belum tentu bisa, tapi bisa dicoba servis dulu gitu. Nah, ini yang untuk keyboard yang HP. Untuk keyboard yang Asus, nah ini keyboard sejuta umat. Jadi sering banget ini pengalaman kami di sini tuh hampir setiap hari mungkin ada servisan seri ini Asus X441. Itu sering banget trouble-nya. Entah kenapa. Soalnya dari sananya gitu. Bahkan pas menurut pengalaman kami sendiri itu pas dulu awal-awal laptop masih baru, masih garansi, itu 1 bulan tuh bisa puluhan unit retur karena masih garansi ya, jadi masih diproses garansi, tidak ada biaya. Bahkan sekarang pun udah habis garansinya masih trouble gitu. Nah solusinya gimana? Nah solusinya kalau misalkan pakai keyboard eksternal juga agak susah. Karena apa? Karena tombol powernya ada di keyboard, jadi mau nggak mau harus ganti keyboard seperti itu. Nah untuk permasalahan itu ori apa enggak kak, keyboardnya ori atau enggak gitu. Ini untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu, kami hanya sharing aja. Jadi kalau keyboard itu sebenarnya nggak ada ori KW, tapi istilahnya itu kayak ori dari pabrik. Jadi dari pabrik yang dijual di toko-toko, di supplier itu, sama yang ori dari Asus, dari brand. Nah kalau dari brand itu biasanya sepaket sama frame-nya. Jadi kalau misalkan ganti keyboard itu sekalian sama frame-nya. Nah, kalau dari Asus biasanya kayak gitu. Dari Acer juga gitu sih, Acer, Lenovo. Kayaknya hampir semua brand kalau keyboard tanam itu gantinya satu sama frame. Gitu. Kalau untuk kualitasnya gimana? Kualitasnya sebenarnya nggak jauh beda. Cuma kalau di sana kan menang ori dari brandnya gitu. Untuk permasalahan garansi juga biasanya itu maksimal itu 3 bulan, 1 sampai 3 bulan itu garansi keyboard gitu. Jadi walaupun itu diganti dari asli brandnya, ori brandnya pun, itu mungkin di sana juga nggak bisa menjamin ini bakal awet mas 1 tahun 2 tahun nggak bakal error, itu juga nggak bisa menjamin. Yang bisa membuat membuat keyboard kita lebih awet apa? Ya perawatan dari kita sendiri gitu. Jadi rajin-rajin dibersihkan kalau ada debu-debu kecil yang masuk. Kalau misalkan laptop mati itu jangan sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tidak dinyalakan. Itu juga bisa mengakibatkan keyboardnya error seperti itu. Terus juga ini ada Lenovo. Kalau Lenovo seringkali bisa diservis. Tapi untuk seri-seri ThinkPad itu ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi kalau seri ThinkPad itu kadang emang didesain tidak bisa diservis mungkin ya. Tapi kalau keyboard dari ThinkPad itu terkenalnya bundle. Jadi jarang menemui keyboard ThinkPad error gitu. Kalau ini dari sananya seperti itu. Nah untuk yang ini, ini udah hancur ya. Ini dari keyboard dari MacBook. Jadi kenapa bisa hancur gini? Karena dari MacBooknya sana ini masih keyboard orinya. Kalau dari MacBook dari keyboard MacBook sananya itu didesainnya istilahnya lem-lemnya tuh raket banget gitu loh. Jadi lengket banget, makanya sampai hancur kayak gini. Ini nggak bisa dipakai udah. Jadi emang harus ganti. Terus juga ya kayak gini kalau misalkan ganti emang nggak bisa dipakai lagi. Kalau seri-seri lainnya mungkin masih bagus ini karena kancingannya tuh enak gitu dilepas. Tapi kalau ini lengket banget, terus juga ini lengket banget, makanya agak susah gitu. Oke, untuk selanjutnya permasalahan apa yang itu terjadi kalau keyboardnya error gitu. Jadi mungkin teman-teman ngalami mungkin touchpadnya nggak bisa diklik, touchpadnya nggak bisa muncul atau bagaimana, atau laptopnya mati indikatornya nyala atau gimana. Nah untuk keyboard error itu bisa menyebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu paling sering itu touchpadnya nggak bisa. Jadi touchpadnya nggak bisa ataupun touchpadnya error. Jadi pas diklik mungkin nggak bisa. Pas diklik ini munculnya ini. Pas diklik satu jadi ngeblok. Itu keyboardnya kemungkinan error. Itu bisa jadi. Untuk permasalahan yang kedua itu nggak bisa diklik kayak tadi yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeklik misalkan untuk Word ini nggak bisa dibuka, atau mungkin ngeklik Windows Explorer nggak bisa dibuka. Ini ada kemungkinan juga rusak di keyboardnya juga bisa. Gitu. Jadi perlu dicek dulu. Untuk permasalahan yang paling sering sekarang itu permasalahannya yaitu mati. Jadi laptopnya mati karena apa? Karena keyboardnya.
Kenapa kok bisa? Nah itu karena sekarang rata-rata laptop baru itu tombol powernya ada di keyboardnya. Nah itu permasalahan itu juga gitu. Jadi kalau laptopnya mati ada kemungkinan di keyboardnya nggak ada, bisa juga. Itu perlu pengecekan lebih lanjut dulu. Kalau misalkan mau dicek lebih lanjut, perlu monggo dibawa ke tempat servis terdekat gitu buat dicek lebih lanjut gitu. Untuk range biaya ganti keyboard itu normalnya itu ya kisaran 200 sampai mungkin kalau seri tingkat yang mahal itu mungkin ya kisaran 400 sampai 500-an. Kalau seri-seri biasa itu biasanya 300 sampai 400 itu udah mahal itu, udah pol itu. Kalau seri-seri gaming beda lagi lah ya. Kalau seri gaming itu mungkin bisa sampai 500-an gitu. Soalnya kan itu emang seri gaming. Gaming kan apa-apanya mahal. Mulai dari keyboardnya, layarnya, baterainya itu semuanya mahal. Karena apa? Karena emang didesain buat kerja-kerja berat gitu. Makanya spare partnya juga mahal seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu sedikit mengenai keyboard dari kami. Semoga bermanfaat, bisa jadi gambaran buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, klik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.